Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan semoga kita semua diberikan kesehatan. Baik, sebelum memulai kuliah ini, mari kita berdoa. Semoga kita masih selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari paparan virus corona ya. Dan Indonesia semoga segera terbebas dari pandemi ini. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang demografi. Jadi ilmu perencanaan ini termasuk harus mencermati ilmu demografi, karena memang yang kita rencanakan di dunia pendidikan itu adalah anak manusia. Jadi input atau resource dari proses pendidikan adalah manusia. Jadi proses perencanaan ini itu harus mengkaji bagaimana struktur demografi yang ada di negara kita. Nah, demografi secara definisi itu ilmu yang mempelajari kelompok manusia atau penduduk. Nah, jadi saudara-saudara, pada saat kita mempelajari tentang penduduk, maka kita akan mengetahui bagaimana kondisi penduduk itu. Pada saat kita ingin mengetahui seberapa banyak penduduk yang ada di suatu daerah, maka kita akan tahu potensi dan juga pertumbuhannya. Nah, dari sisi sejarah, demografi itu berasal dari abad ke-17 ya. Jadi saya membaca sebuah referensi. Di masa itu ada seorang pengusaha tekstil ya, pakaian di Prancis. Beliau itu membuat analisis berapa penduduk yang ada di satu kota, berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan, yang usia anak-anak ada berapa, yang usia remaja dan dewasa ada berapa. Berdasarkan data itu, si pengusaha ini memproduksi pakaiannya, dan ternyata produk yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari situlah perkembangan ilmu demografi, termasuk digunakan oleh pemerintahan ya dalam rangka membuat program dan juga meningkatkan kesejahteraan. Ya, kita harus tahu kondisi penduduk itu. Nah, itu cerita tentang sejarah dan definisi demografi. Ini analisis kependudukan merupakan inti dari perencanaan. Yang tadi saya sebut bahwa memang input perencanaan itu adalah manusia ya, anak manusia. Atau bisa dimaknai juga informasi kependudukan memiliki nilai strategis untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh kesempatan pendidikan dan berapa jumlahnya. Ya, keterbatasan akses ini juga tentu mengharuskan kita untuk membuat siasat ya atau strategi. Akses di sini adalah akses untuk menuju ke sekolah, daya tampung sekolah, daya tampung kelas, itu akses ya, yang saya maksudkan. Oke, kita lanjut. Yang harus diperhatikan dalam analisis demografi itu struktur kependudukan, yaitu distribusi penduduk atas dasar pengelompokan umur, jenis kelamin. Misalkan kelompok usia 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, 10 sampai 14 tahun dan 5 sampai 14 10 sampai 14 tahun. Untuk SD, ini maksudnya kelompok SD,
Karena memang sensus penduduk ini biasanya dilakukan oleh BPS, itu rentang usianya sudah ditentukan ya, seperti 0 sampai 4, 5, 9, 10, 14 dan seterusnya. Nah, kita di lembaga pendidikan itu berbeda. Usia SD itu kan usia 7 sampai 12 tahun. Sementara sensusnya dimulai 5 sampai 14 tahun. Nah, ini otomatis nanti perlu ada pemilahan data. Jadi kalau di sekolah itu kita membuat rencana tentang usia 7 sampai 12 tahun SD, ya kan. Kemudian 12 sampai 15 tahun itu SMP, SMA itu 15 sampai 18 tahun. Perguruan tinggi mungkin 19 sampai 24 gitu ya. Dihitungnya 5 tahun. Oke, struktur penduduk juga bisa dilihat dari latar belakang pendidikannya. Jadi ada penduduk yang latar belakang pendidikannya formal, non formal gitu kan. Nah, berapa nanti yang formal, berapa yang lulus SD, berapa yang lulus SMP, SMA, dan berapa yang perguruan tinggi. Itu namanya nanti kita akan menghitung lulusan sekolah. Kalau yang non formal sebetulnya lebih kepada keterampilan atau skill yang dimiliki oleh penduduk. Baik, berikutnya yang harus diperhatikan dalam analisis demografi itu struktur pendidikan angkatan kerja. Data digunakan untuk mengaitkan kebutuhan tenaga terdidik dan pasar kerja. Nah, ini juga penting ya. Nomor 3 ini, kalau tadi nomor 1 dan 2 struktur penduduk, pendidikan, yang ketiga adalah pendidikan dan angkatan kerja. Jadi sekolah itu kan kalau ini harus menyesuaikan dengan skill yang dibutuhkan di masyarakat. Perubahan-perubahan penduduk, nah ini sangat penting juga karena kita mengenal adanya angka kelahiran, angka kematian, angka imigrasi, angka emigrasi. Kelahiran dan imigrasi itu masuk ya, jadi perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Penduduk masuk, jadi misalkan kelurahan A dia pindah ke kelurahan B, maka penduduk ini menjadi penduduk kelurahan B. Nah, ini akan menambah jumlah populasi. Tapi kalau kematian dan emigrasi berarti kan pindah keluar daerah atau keluar desa lain, itu akan melahirkan berkurangnya jumlah penduduk. Sekarang kita akan masuk ke menghitung rumus atau menghitung angka kelahiran, kematian, dan migrasi, yang tujuannya nanti bisa kita hitung berapa penduduk yang akan masuk ke berapa pertumbuhan penduduk di suatu daerah. Angka kelahiran ini sebetulnya menghitung angka menunjukkan jumlah kelahiran per 1000 penduduk untuk tahun tertentu. Nah, jadi kalau di 1000 penduduk suatu daerah, misalnya satu desa, berapa angka kelahirannya? Rumusnya CBR, Crude Birth Rates, itu jumlah kelahiran, B itu jumlah kelahiran, dibagi dengan P itu jumlah penduduk pada tahun tertentu ya. Jadi keseluruhan jumlah penduduk P ini ya. Jadi B ini jumlah kelahirannya, berapa kelahiran di satu desa, misalkan saya hitung satu desa yang gampang. Kemudian berapa jumlah penduduk desa itu, maka dibagi dan dikali 100. Nah, itu akan ketemu angka kelahirannya. Kemudian untuk angka kematian juga hampir sama seperti itu. Ini kan Age Specific Death Rates, ASDR ya. Jadi per 1000 penduduk berapa angka kematiannya, bisa kita hitung dengan rumus ASDR. ASD ini banyaknya kematian penduduk dibagi dengan banyaknya penduduk kelompok tahun tertentu dan dikali K. Nah, ini yang banyaknya penduduk kelompok tahun tertentu itu misalkan di desa di Kelurahan Bumi Ayu
Maka sama ya antara kelahiran dan kematian. Misalkan di Kelurahan Bumi Ayu ini ada jumlah penduduknya 5.000 orang gitu kan, tua muda anak-anak dan seterusnya, pokoknya semua manusia yang ada di Kelurahan Bumi Ayu yang KTP Bumi Ayu ada 5.000, yaitu 5.000 itu yang dijadikan sebagai acuan penghitung. Nanti dari 5.000 itu angka kelahirannya misalkan di tahun 2019 yang sudah sampai Desember, Januari sampai Desember 2019 ada berapa angka kelahiran, ada berapa angka kematian. Nah, disitulah kita bisa menghitung jumlah angka kelahiran dan kematian. Kita juga perlu menghitung imigrasi. Nah, jadi imigrasi juga sama ya. Ini masuk, menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1.000 penduduk ke daerah tujuan dalam tahun tertentu. Jadi ini rumusnya sama, banyaknya migran, banyaknya penduduk daerah tujuan dikali 100. Daerah tujuan itu jadi kalau migrannya dari luar Bumi Ayu tadi itu masuk ke Bumi Ayu. Nah, itu berarti kita yang jadikan adalah data Kelurahan Bumi Ayu, bukan kelurahan asal gitu aja. Rumusnya hampir sama dengan yang tadi. Ini juga sama, kalau tadi ke dalam, kalau sekarang keluar. Nah, ini migrasi keluar ya. Banyaknya migran yang keluar per 1.000 penduduk. Jadi migran, banyaknya penduduk, banyaknya OM itu banyaknya migran keluar, PO itu banyaknya penduduk daerah asal. Jadi sama, jadi mungkin kalau kita lihat tadi saya contohkan Kelurahan Bumi Ayu. Dari Kelurahan Bumi Ayu itu jumlah penduduknya ada berapa? Tadi 5.000. Kemudian yang migrasi dia yang keluar ada berapa? Oh, ada katakanlah 200. Berarti 200 per 5.000 dikali 100. Nah, itu ya cara penggunaan rumusnya. Kemudian kita juga setelah mengetahui data-data itu, kelahiran, kematian, imigrasi dan emigrasi, kita itu bisa menghitung perubahan penduduk. Nah, ini kita bisa melihat berapa perubahan penduduk, peristiwa yang perubahan dalam hal jumlah penduduk. Nah, ini rumusnya. PT kecil ini T ini tahun ya, T nya tahun, banyak penduduk pada akhir tahun. Jadi kalau P ini adalah penduduk, T itu adalah tahunnya. Misalkan tahun 2000 Desember 2019 ya. PO ini banyaknya penduduk pada awal tahun. Nah, kita awal tahun 2019 ada berapa? Nah, misalkan tadi saya sebut Bumi Ayu itu di akhir adalah 5.000. Kita belum tahu ya, misalkan PO-nya itu katakanlah ada 4.500, nanti ditambah dengan births-nya, dengan angka kelahirannya berapa ya, births ini dikurangi dengan deaths, nanti ditambah antara imigrasi dan imigrasi, barulah dihitung berapa PT-nya itu ya. Selain kita mengetahui perubahan, kita juga sebetulnya bisa membuat proyeksi. Jadi kalau yang tadi perubahan penduduk ini hanya untuk mengetahui perubahan penduduk di awal tahun dan di akhir tahun. Itu kan. Nah, kemudian kita lanjut, setelah mengetahui perubahan, kita lihat proyeksi. Jadi proyeksi ini ilmu untuk memperkirakan berapa sih jumlah penduduk di daerah ini 5 tahun yang akan datang, atau 10 tahun yang akan datang, atau 20 tahun yang akan datang. Jadi proyeksi ini dalam bahasa Inggris disebutnya an estimate of the future growth ya. Jadi sebuah estimasi tentang masa depan kan. Masa depan itu, pertumbuhan masa depan itu akan seperti apa. Metodologinya disebut dengan proyeksi cohort survival, yaitu pengelompokan berdasarkan kelas ya. Nanti kita ada materi cohort ya di pertemuan-pertemuan yang akan datang, pengklasifikasian kelompok penduduk berdasarkan kelahiran. Nah, proyeksi ini sangat penting untuk mengetahui tren